Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di hari Senin ini 10 April 2023 di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil, pasar modal negara berkembang kecipratan untung termasuk pasar modal Indonesia. Pelaku pasar banyak memindahkan dana ke pasar negara berkembang dan data Bursa Efek Indonesia menyatakan sepanjang tahun ini investor asing membukukan net buy sebesar 9,34 triliun rupiah. Nah, kalau bicara soal pasar modal saudara, karena kondisinya sudah kembali normal seperti sebelum pandemi, Bursa Efek Indonesia pun mengembalikan beberapa aturan ke kondisi sebelum pandemi. Salah satu mekanisme yang diubah untuk kembali ke normal adalah aturan auto reject. Jadi aturan auto rejection saham ini adalah ketika Bursa Efek memiliki aturan pembatasan minimum dan maksimum kenaikan dan juga penurunan harga saham dalam satu hari perdagangan di bursa. Batasan ini diterapkan untuk menjaga agar perdagangan sahamnya berjalan dalam kondisi yang wajar supaya harga saham dalam perdagangan bursa yang fluktuatif ini tidak terlalu berpengaruh kepada investor. Yang pertama akan dibuat perubahan aturan ini akan dibuat secara bertahap. Ini adalah tahap pertama. Kita tahu ketika itu mekanisme auto reject diubah di 13 Maret 2020 ketika pandemi awal. Saat itu pergerakan bursa sangat liar karena bursa global, bursa Indonesia dan juga emiten-emiten sangat berpengaruh dengan pergerakan dan juga dengan sentimen dari pandemi. Turunnya bisa sangat dalam, lalu tiba-tiba bisa naik sangat dalam juga. Maka dari itu karena perubahannya sangat signifikan dan sangat fluktuatif ketika pandemi, maka dibuatlah aturan auto reject bawah terutama ketika 13 Maret 2020 diubah menjadi penurunan dalam batas 7%. Jadi ketika sebuah emiten atau emiten ini pergerakan sahamnya turun 7% harganya, langsung oleh bursa perdagangannya di stop. Karena ketika itu pergerakan emiten-emiten ini sangat fluktuatif. Nah, pada saat ini bursa dan juga otoritas jasa keuangan melihat bahwa kondisinya sepertinya sudah kembali normal nih. Maka tidak ada lagi sepertinya ARB 7% dibutuhkan. Lalu dibuatlah aturan dan perubahan ini akan kembali ke normal, akan dibuat secara bertahap. Yang pertama akan diberlakukan pada tanggal 5 Juni 2023, berarti sekitar 2 bulan lagi saudara. Ada aturan untuk ARB yaitu auto reject bawah dan juga ARA atau auto reject atas. Jadi auto reject bawah ketika pergerakan saham turunnya mencapai 15% baru akan di stop. Jadi ada perubahan dari 7% menjadi 15%. Sementara untuk ARA-nya, untuk auto reject atas, ketika pergerakan saham tiba-tiba naik secara signifikan maka akan di stop perdagangannya. Pada tanggal 5 Juni 2023 untuk saham dengan harga 50 sampai 200 ARA 35% baru akan di stop. Lalu untuk perdagangan dengan saham harganya 2.000 sampai 5.000 ARA 25%. Dan yang terakhir untuk saham di atas 5.000 perdagangannya baru akan di stop ketika menyentuh angka auto reject atas 20%. Ini ada aturan yang akan diberlakukan pada tanggal 5 Juni 2023. Nah, untuk aturan yang kedua ini akan diberlakukan pada tanggal 4 September 2023. Khusus untuk auto reject bawah. Jadi auto reject bawah dibuat 2 kali saudara. Pada tanggal Juni 15%. Nah, auto reject bawah yang kedua kalinya baru dibuat pada tanggal 4 September 2023. Untuk saham 50 sampai 200 baru akan di stop ketika mencapai auto reject 35% atau turunnya 35%. Untuk saham dengan harga 2.000 sampai 5.000 akan di stop perdagangannya ketika harganya turun 25%. Dan yang terakhir untuk saham-saham di atas 5.000 baru akan di stop ketika menyentuh angka 20%. Ini dibuat dalam tahun ini sekali lagi akan dibuat 2 kali karena otoritas dan bursa melihat 7% sudah tidak diperlukan lagi mengingat saat ini bursa saham sudah tak terlalu berdampak pandemi, sudah cukup ajak, begitupun dengan kinerja emiten yang sudah membaik bahkan bisa dibilang kembali ke normal ketika sebelum pandemi.
Nah, tidak hanya soal aturan auto reject, bursa ini juga membuat atau mengembalikan jam perdagangan ke waktu normal. Karena ketika pandemi selama hampir 3 tahun, berarti saudara ini jam perdagangan sempat diubah, kini akan kembali ke waktu normal. Diubah selama 2 hari atau dibedakan seperti biasa, karena kalau Jumat akan terpotong waktu sholat Jumat. Untuk hari Senin sama Kamis, Senin sampai Kamis, perdagangan akan dibuat 4 kali. Sesi 1 dari jam 9 sampai jam 12, lalu ada istirahat sekitar 1,5 jam. Akan dimulai lagi perdagangan pada pukul 1:30 hingga pukul 15.49. Baru setelahnya selama 10 menit sampai pukul 4 sore akan ada pra penutupan perdagangan bursa. Sementara untuk hari Jumat, ini adalah jadwalnya saudara, masih sama, ada 4 sesi, ada pra pembukaan, sesi 1, sesi 2, dan juga pra penutupan. Yang membedakan hanya setelah sesi 1, karena ada sholat Jumat, maka penutupan sesi 1 ditutup pada pukul 11.30, lalu perdagangannya lebih pendek memang kalau hari Jumat, karena di sesi 2 baru dimulai pada pukul 14 sampai 15.49, hanya saja untuk pra penutupannya diperpanjang saudara menjadi pukul 4:15 sore. Ini adalah jam perdagangan yang berubah, begitupun tadi yang sudah saya jelaskan soal auto reject. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya Anda investor tidak terlalu kaget, apalagi mungkin untuk investor angkatan corona ya, yang biasanya auto rejectnya ini baru kena di 7%.